inti, yaitu talk show bertemakan Amplifying Tax Policy Within the New Government Era, The Impact on Tax Revenues to Navigate Economic Growth, yang akan dipaparkan oleh Pak Bobi Safero SAP SHLM, Pak Aditya Wicaksono STMBA, Kak Eva Marcella SAK Diploma Finance Management CFAD, dan juga Mas Reza Frendi Pradana SIAMA selaku narasumber kita pada talk show hari ini. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator pada hari ini, yaitu Kak Saskia Dira. Baik, Kak Saskia Dira merupakan sosok muda yang inspiratif di bidang transfer pricing dan juga perpajakan internasional. Dengan pengalaman profesionalnya yang luar biasa, Kak Saskia Dira saat ini menjabat sebagai Senior Transfer Pricing Consultant di Forvis Mazars in Indonesia, yang merupakan salah satu firma konsultan pajak dan juga audit ternama. Sebelumnya, beliau berkarir di Falcon Strategic Consulting sebagai Transfer Pricing Associate selama 2 tahun dan menangani berbagai proyek lintas industri mulai dari pertambangan, real estate, hingga teknologi finansial. Dari sisi akademik, beliau merupakan lulusan Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia dan saat ini melanjutkan studinya di Bachelor of Accounting di Universitas Pelita Harapan. Beliau juga sempat memperluas wawasan internasionalnya melalui studi di City of Glasgow College di Inggris. Dengan semangat muda dan wawasan yang luas di bidang perpajakan, mari kita sambut bersama Kak Saskia Dira sebagai moderator Grand Talk Show Tax Competition Universitas Indonesia. Oke, thank you MC udah menyambut. Gimana nih, masih membara semangatnya teman-teman semua? Masih ya. Perkenalkan, nama aku Dira. Tadi sempat di-mention juga sama Mas Tessa. Aku juga alumni dari Vokasi UI, lulus tahun 2023. Oke, semoga semuanya masih semangat dan siap untuk mengikuti rangkaian acara Tax Competition Universitas Indonesia tahun 2025 ya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan lagi nih kepada teman-teman semua untuk tema besar kompetisi kita tahun ini. Temanya adalah Amplifying Tax Policy Within the New Government Era, The Impact on Tax Revenue to Navigate Economic Growth. Nah, kedengarannya mungkin serius ya, tapi hopefully di sesi ini kita akan mengupas tuntas bagaimana kebijakan-kebijakan perpajakan bisa diterapkan dan dievaluasi di tengah transisi pemerintahan baru, sekaligus juga menilai seberapa besar potensi perpajakan kita untuk bisa meningkatkan lagi penerimaan pajak di tahun 2025. Ngomong-ngomong soal target, mungkin teman-teman di sini juga familiar dengan perubahan transisi pemerintahan yang baru, terus juga kita punya Menteri Keuangan yang baru. Aku yakin pasti teman-teman aware ya tentang perbincangan yang ada di halayak di sosial media gitu, apalagi tentang isu-isu seperti kenaikan PPN atau mungkin di tax itu ada OECD juga. Oke, langsung saja aku akan memanggilkan Bapak Bobi Safero, SAP SHLLM, yang mana beliau ini merupakan seorang spesialis pajak internasional dan transfer pricing dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia perpajakan. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Manager Transfer Pricing, Compliance dan International Tax di Tax Prime, yang mana sebelumnya beliau berkarir di Direktorat Jenderal Pajak, menangani Advanced Pricing Agreement dan Mutual Agreement Procedure, serta aktif di dalam penyusunan kebijakan perpajakan internasional. Beliau juga merupakan asisten pengajar pertama di Indonesia di International Tax Center Leiden, sebuah prestasi luar biasa di kancah global. Lulusan Leiden University dengan gelar Advanced LLM in International Tax Law dan baru-baru ini dinobatkan sebagai Transfer Pricing Rising Star dalam ITR Asia Pacific Tax Awards 2024. Mari kita sambut Bapak Bobi Safero. Boleh tepuk tangannya teman-teman semua.
yaitu Bapak Aditya Wicaksono STMBA. Beliau merupakan partner di GNV Consulting dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang pajak, kepabeanan, dan konsultasi bisnis. Beliau memiliki lisensi sebagai konsultan pajak level C tertinggi di Indonesia, kuasa hukum pajak dan kepabeanan di pengadilan pajak, serta ahli kepabeanan negara. Lulusan teknik kimia dan magister administrasi bisnis dari Universitas Gadjah Mada ini dikenal karena kemampuannya mengombinasikan wawasan teknis dan finansial dalam berbagai industri mulai dari migas, manufaktur, otomotif hingga FMCG. Beliau juga berpengalaman luas dalam menangani dispute settlement, VAT and customs review, serta fasilitas pajak dan kepabeanan seperti tax holiday dan SEZ. Mari kita sambut Bapak Aditya Wicaksono. Selamat datang Bapak. Selanjutnya pembicara kita yang penuh semangat dan inspirasi yaitu Kak Eva Marcella SAK di Fin Management CFA. Beliau merupakan seorang senior auditor dan tax consultant dengan pengalaman 5 tahun di bidang akuntansi dan perpajakan, termasuk juga 3 tahun di PwC Indonesia, yaitu salah satu firma akuntansi terbesar di dunia. Kak Eva juga merupakan pencipta kampanye edukatif Satu Hari Satu PSAK yang telah menjangkau lebih dari 2 juta orang di seluruh Indonesia, menyederhanakan standar akuntansi agar mudah dipahami masyarakat luas. Selain aktif sebagai pembicara di berbagai universitas dan acara nasional, beliau juga menjadi quiz master di CPA Days 2025 yang diselenggarakan oleh IAPI. Lulusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan predikat cum laude serta pemegang diploma in financial management dari Berlin dan sertifikasi Certified Financial Advisor. Langsung saja kita sambut Kak Eva. Boleh tepuk tangannya semua. Halo, selamat datang Kak Eva. Oke, yang terakhir pembicara kita yang luar biasa juga, mungkin teman-teman vokasi di sini sudah familiar ya, yaitu Mas Reza Friendly Pradana SIAMA yang merupakan partner dan attorney di Tax Damara Consulting sekaligus dosen dan peneliti di UI. Saat ini beliau juga menjabat sebagai President Director Austen Academy dan memiliki pengalaman panjang sebagai Tax Assistant Manager dan attorney di DSH Tax Consulting serta pernah berkarir di Garuda Indonesia. Mas Reza merupakan lulusan sarjana administrasi fiskal dan magister administrasi kebijakan bisnis dari UI dengan predikat cum laude dan lulusan terbaik. Selain menjadi konsultan pajak bersertifikat, kuasa hukum pajak dan Certified Human Capital Development, beliau aktif memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat luas. Mari kita sambut Mas Reza Friendly Pradana. Tepuk tangannya ya semuanya. Oke, karena semua pembicara kita sudah kumpul di sini semuanya, mungkin langsung aja aku akan menanya nih tentang topik hot pertama, yaitu isu pajak yang teman-teman juga mungkin gak asing ya, yaitu wacana kenaikan PPN 12% yang akhir-akhir ini pasti ramai banget dibicarakan. Yang mana kebijakan ini menimbulkan banyak pandangan nih, ada yang pro, ada yang kontra, atau mungkin ada yang belum update kali ya kalau misalnya mau naik. Oke, supaya kita bisa melihat dari berbagai sudut, siang ini kita bakal bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di acara kita pada siang hari ini. Mungkin ini narasumber deg-degan gak ya kalau misalnya ditanya? Oke, tenang aja ya. Mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Adit mungkin ya, saya akan bertanya, bagaimana pandangan Bapak terkait tujuan penerapan PPN 12% yang katanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tapi di sisi lain bisa menekan daya beli masyarakat. Dan kalau dikaitkan dengan penerapan
DPP nilai lain yang akhirnya kembali ke 11%, apakah ini betul menjadi penyederhanaan atau justru menambah kerumitan administrasi? Oke, mungkin Bapak boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar rekan-rekan UI? Saya jujur aja 17 tahun di Jakarta, baru kali ini ke UI. Saya nggak tahu, biasanya kok lewat aja kalau ke Depok itu kampus besar sekali gitu. Mungkin lebih besar dari UGM dulu, dari kampus saya. Kalau dilihat sini lebih strategis, soalnya hutannya lebih banyak daripada UGM kayaknya. Jadi tempat buat mahasiswa lebih cocok. Jantung kota Depok. Nah, itu makanya. Gua tidur aja masih pembukaan. Oke, mungkin terkait dengan PPN ya. Ini memang dulu isunya cukup heboh terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12% yang akhirnya juga memang diterapkan. Tapi ternyata akhirnya memang hanya barang-barang tertentu saja sih. Memang yang akhirnya 12%. Untuk sebagian besar akhirnya diakali ya, tanda petik diakali dengan mengalihkan DPP-nya 11/12, jadi jatuhnya juga 11% juga. Itu kok orang kan mikir ya, kenapa ya? Kok repot sih 11/12? Udah gitu, mungkin ada yang pernah dengar ya, kode faktur pajaknya juga berubah kan? Itu awal-awal banyak yang salah, makanya DJP itu sempat ngasih waktu sekitar 3 bulan untuk memberikan waktu yang bagi wajib pajak untuk lebih memahami peraturan dan juga tidak mengenakan denda terkait kesalahan pengkodean faktur pajak tersebut. Nah, kalau mungkin di ya, jadi mungkin pemikirannya kenapa harus repot seperti itu? Kenapa sih enggak? Ya udahlah 11 aja, nggak usah naik. Masalahnya cuma satu, karena ini diamanatkan oleh undang-undang. Jadi harus dilaksanakan di kemarin tahun 2025. Akhirnya memang tarifnya naik, tapi akhirnya tarif efektifnya tetap 11%. Tapi mungkin kalau nanti akhirnya 2026 misalkan juga naik, ya bisa saja. Tapi kalau saya baca-baca juga dari Pak Purbaya itu informasinya, beliau itu tidak akan menaikkan pajak kalau pertumbuhan ekonomi kita belum 6%. Kalau belum 6% harusnya belum naik. Makanya berdoa jangan naik 6%. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi juga nggak ngefek langsung ke kita. Gajinya tetap sama, bayar kuliah juga sama mahalnya. Tetap aja semuanya nggak ada yang berubah gitu kan. Makanya berdoa aja di bawah 6% gitu. Jadi nggak naik pajaknya. Ya itu guyonnya orang-orang pajak kayak gitu sih. Emang kaku sih guyonnya. Ya. Jadi kalau lebih mungkin seperti itu ya. Memang secara administrasi tadi membuat jadi agak lebih sulit. Cuma mau tidak mau memang harus dilaksanakan. Dan juga mungkin kalaupun ada penurunan PPN, kemarin ada isu juga mungkin PPN yang paling tepat itu sekitar 8% untuk Indonesia. Cuma mungkin sekali lagi juga Pak Pur menginformasikan setiap penurunan 1% PPN itu akan menimbulkan pengurangan penerimaan dari perpajakan untuk PPN sebesar 70 triliun. Jadi ya kalau mungkin dari 11 ke itu berarti kalikan 3 aja, berarti 210 triliun. Kayaknya itu terlalu besar ya, karena hampir 10% dari penerimaan pajak kita yang ditarget mungkin sekitar APBN kita kan kalau nggak salah sudah tembus 3.000 triliun ya, dengan perpajakan sekitar 2.300, berarti hampir 10%. Kayaknya mungkin berat sih. Gio nyenyak Gio. Oke, terima kasih banyak ya Pak Adit. Benar banget ya Pak, mungkin kalau misalnya menaikkan dan menurunkan tarif itu butuh studi yang lama ini juga, baru mulai. dan banyak banget pertimbangan ya. Anjing gue dari tadi Apalagi tidur juga baru mulai. dengan sekarang kita tahu masa transisi pemerintahan yang baru, ada budget-budget yang harus disesuaikan semua ya. Oke, mungkin kalau dari Pak Bobi ini ya, kalau dari kacamata sebagai tax consultant, apakah kantor heboh atau mungkin klien heboh atau bagaimana nih Pak suasananya di kantor? Tapi saya mau boleh ngelengkapin
histori di belakang 12% dulu ya. Jadi waktu 2021 itu saya masih di Direktorat Jenderal Pajak, saya bagian dari tim penyusunan Undang-Undang APP. Udah benerin lah Saya ngentot. tahu betul lah cerita. Benerin lah ngentot ini ya. Nggak dibener-benerin Ya, waktu bangsat. jadi saya masih jadi bagian tim penyusunan Undang-Undang APP. Dari Jadi tadi, kita anjing. tahu betul lah memang saat itu kalau boleh, jadi kita boleh bayangkan dulu kejadiannya seperti apa. 2021 itu waktu itu COVID, ya ekonomi berhenti, gitu ya. Otomatis kebutuhan anggaran itu begitu tinggi. Nah saat itu yang paling sederhana untuk dilakukan adalah kalau PPh badan kan tidak semuanya. Tapi kalau PPN itu sederhana saja, naikkan 1% maka akan menaikkan 10% penghasilan, 10% penerimaan. Maka saat itu dalam rapat-rapat tertutup itu memang yang paling logis adalah oke, kita akan buat kenaikan bertahap. Kenapa? Karena tahu nih ini dampak COVID kita belum tahu sampai kapan. Karena 2021 kita belum tahu nih endingnya kapan, belum tahu Temen mau TikTok ngomongin tadi. vaksin itu belum. Jadi saat Ini itu cara ngebalikinnya gimana? nuansa kebatinannya Biar- seperti itu. Tahu Nah, nggak? akhirnya makanya kenapa kemudian bikin 11 dan kemudian 12-nya di tahun 2025 rencananya. Nah, jadi kalau mau tahu cerita di baliknya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah rapat-rapat sampai pagi itu ya udah berjalan lah, kemudian keluar, tapi waktu itu belum ramai. Kenapa ya? Karena orang belum tahu itu masih tahun 2025. Ketika 2025 COVID-nya udah nggak ada. Saat itu ekonomi mau coba balik lagi. Nah makanya kemudian jadi heboh. Kenapa? Nah kemudian jadi mengingatkan kita bahwa kita tidak akan pernah terpisah dari politik. Nggak ada ya? Begitu politiknya berganti, pemerintahan berganti, tidak mungkin nih presiden yang baru di-sworn in tiba-tiba kok seakan-akan menaikkan. Oh, oke. Thank you. Nah itu makanya kemudian, tapi itu kemudian yang jadi isu adalah implementasinya kemudian tidak dilakukan dengan menggunakan perpu misalnya atau mengganti undang-undang. Makanya kalau dibilang repot nggak? Repot banget. Tanggal 31 Desember klien saya masih kerangkring ini gimana? Naik apa enggak gitu. Mereka udah ganti sistem, mereka udah banyak sekali yang udah ganti software, ganti internal sistem, semua udah diganti. Tiba-tiba muncul malam sore atau malam tuh tiba-tiba diambil tidak jadi dinaikkan. Tapi saat itu kita semua pikir ini seperti apa cara nggak menaikkannya gitu ya. Nah, tapi kemudian kita tahu oh ternyata akal-akalan. Selalu buat saya karena bekas orang DJP saya tahu betul dampaknya. Dampaknya adalah begitu kok diganti dari DPP normal ke DPP nilai lain, maka by system ketika teman-teman DJP kemudian melakukan analisis ekualisasi dan lain sebagainya, maka cacat datanya. Kalau dulu mudah, oh ini nilai lain membandingkan dengan omset dan lain sebagainya. Sekarang tiba-tiba begitu nilai lain semua DPP nilai lain. Maka kemungkinan besar selama tahun-tahun sampai dengan kebijakan ini diperbaiki, maka DJP tidak akan bisa secara sempurna melakukan pengawasan by system terkait dengan penerimaan PPN. Jadi itu yang jadi catatan dari saya. Oke, terima kasih Pak Bobi atas sharing pengalamannya ya. Nah mungkin aku mengingatkan kalau teman-teman di sini ada yang mau bertanya bisa nanti langsung tunjuk tangan aja dan nanti akan dibantu ya untuk panitia untuk kasih mikrofon dan bisa langsung tanya dengan para narasumber kita yang hebat ya tentunya. Oke, nah menurut mungkin Kak Eva ya dan Mas Reza nih, apakah kenaikan atau ya kenaikan PPN ini itu juga dibarengi dengan sistematis yang lebih baik kah? Apalagi banyak isu Cortex ya, atau mungkin teman-teman udah pernah praktek juga di Cortex, apakah lebih mudah bagi sisi wajib pajak atau bagaimana nih menurut kakak-kakak semua? Mungkin Mas Reza atau Kak Eva boleh duluan, silahkan. Oke, mungkin saya coba untuk jawab pertanyaan dari Dira. Kalau kita melihat implementasinya gitu, karena saya sekarang berprofesi sebagai konsultan dan juga akademisi gitu, pasti saya akan punya dua perspektif gitu. Kalau di kampus termasuk angkatan 2025 mungkin yang ada di sini kan sudah pernah belajar pengantar pajak. Semua orang tahu bahwa pajak yang baik itu adalah pajak yang bisa memenuhi azas pajak. Azas pajak itu ada equity, ada ease of administration, kemudian ada azas convenience gitu. Yang namanya pajak yang baik itu kan adalah pajak yang dia efisien. Efisien itu tidak selalu bicara tentang uang, karena dalam pajak kan kita mengenal ada yang namanya direct money cost, ada psychological cost, ada time cost juga gitu. Dengan adanya perbedaan tarif pajak yang seharusnya berubah di 2005 tadi Pak Bobi juga sempat singgung bahwa
di akhir tahun semua orang chaos karena semua nggak jadi untuk terapin 12%. Itu semua sama mengalami kayak semua firm, terutama yang udah well established firm, mereka udah perbaiki SAP sistem mereka, Oracle sistem mereka buat diganti 12%, tapi nggak jadi gitu. Itu artinya ada satu azas pajak yang nggak tahu. Yang pertama adalah certainty atau kepastian. Ketika undang-undang mengamanatkan bahwa perubahan tarif pajak dilakukan pada 2025, tapi ternyata cancel, so means that the certainty level itu akan tidak terpenuhi dengan baik. Dan yang kedua, dengan adanya penerapan DPP lain dan juga PPN 12% ini juga, itu juga menyebabkan adanya inefisiensi yang tadi yang sempat di-share juga, bahwa semua orang sudah keluarin biaya lebih untuk perbaiki sistem internal mereka. Semua orang sudah siapkan marketing strategi. Oke, tahun depan harga naik karena PPN jadi 12%. Marketing analysis, pricing analysis sudah dilakukan, jadinya cancel. Semuanya seperti kembali di 2024. Di sisi lain juga dengan adanya Cortex system yang jadi problem dan itu selalu jadi meme di mana-mana, jadi bercandaan di mana-mana, itu juga menjadi isu yang menarik di tengah uncertainty yang ada dan di tengah adanya kita mungkin tax reform, mungkin reformasi perpajakan yang menjadi lebih digital gitu. Tapi dengan adanya ketidakpastian itu pasti akan menimbulkan gejolak juga sih, dan itu pasti akan menjadi trigger psikologis yang bersentimen negatif bagi masyarakat dan juga taxpayer sih. Mungkin Kak Eva bisa menambahkan. Iya, sebelumnya aku mau say thank you dulu buat TCUI. Kalau semisal tadi Pak Bobi berapa tahun lalu Pak? Atau berapa tahun kali ya Pak ya? 2021, saya kesini itu 2019 sebagai peserta dari TCUI. Dan kebetulan menang gitu ya, juara 3 waktu itu. Saat ini kembali lagi ke sini, diberi kesempatan untuk ngobrol lagi. So thank you so much untuk kesempatannya buat panitia dari TCUI. Thank you so much. Well, balik lagi kita ngomongin tentang tadi DPP nilai-nilai sampai PN gitu ya. Mungkin kalau saya lihatnya kan bener banget, tadi saya setuju banget sama kata-kata dari Pak Bobi, Pak Adit, kemudian juga Mas Reza gitu ya. Kalau namanya PPN ini sangat amat tricky sekali gitu ya. Bisa dibilang pajak ini 80% dari penerimaan negara. Dan mungkin tadi juga sempat Pak Adit juga bilang gitu ya, kalau ada penerimaan 1% itu 76 triliun akan hilang tuh dari penerimaan negara. Which means PPN itu se-impact itu loh untuk APBN gitu kan, untuk penerimaan negara. Nah, kalau Eva mau analogiin gitu ya, yang namanya PPN itu bukan dulu tentang tarifnya yang naik. Kalau kita ngelihat, kita misalkan PPN ini seperti saringan air gitu contohnya. Ada aliran air yang kita saring, ditaruh di ember. Bukan melulu tentang embernya segede apa, alias tariknya segede apa, tapi saringannya dulu nih yang kita harus benerin, dari perpajakan misalnya, dari subsidinya misalnya, atau mungkin dari administrasinya. Tadi mungkin disinggung juga tentang Cortex gitu kan ya. Semuanya juga sama nih kalau kita ngomongin tentang Cortex. Saya kan dari sisi senior auditor juga ya, sama konsultan gitu. Jadi kalau dari sisi senior auditor, yang berimpact itu adalah cut off issue. Karena waktu sisi Cortex itu berlangsung, itu banyak banget pelaporan sama pembayaran yang juga telat nih karena Cortex gitu kan. Jadi impact untuk Cortex sendiri ini, kalau misalnya memang dia itu dimatangkan dengan sebegitu bagusnya, itu oke gitu. Untuk rekon juga lebih bagus, cut off-nya juga harusnya no issue. Tapi karena kemarin itu kurang matang dan banyak sekali yang down, dan baru-baru ini juga sempat pergantian ini, penandatanganan, tiba-tiba kok ada nama orang lain nih. Itu banyak sekali tuh yang kita juga alami. Maka dari itu kalau menurut Eva sendiri nih, soal PPN itu balik lagi bukan melulu tentang tarif, tapi kesiapan sistem administrasinya sama integritas dari pelaksananya. Karena jujur kalau dari POV pelaku usaha, banyak sekali oknum sebetulnya. Bisa dibilang kalau kita berbicara tentang PPN, tentang pelaporan, tentang pembayaran, pelaku usaha itu pasti akan punya tax planning. Tax planning itu kan ada dua ya, tax avoidance sama tax evasion alias penggelapan. Yang pasti tidak legal itu pasti yang evasion. Sedangkan kalau yang tax tax avoidance itu masih legal gitu kan. Kita ambil dari celahnya, dari loopholes lah ya, abu-abunya, nggak hitam nggak putih. Contoh, kita bilang nih, misalnya Kak Dira bilang, jangan duduk di sofa ini.
terus habis itu Kak Dira pergi gitu kan ya. Habis itu saya nggak duduk tapi saya tidur. Itu namanya adalah tax avoidance. Secara moral mungkin salah, tapi peraturan nggak bilang itu salah. Nah, itu yang pelaku usaha banyak sekali ngomongin, banyak sekali melakukan itu. Balik lagi, jadi kalau misal ngomongin tentang POV-nya dari pelaku usaha, bukan melulu tentang tarif, tapi dari sistem administrasinya sama mungkin bisa dibilang adalah integritas dari pelaksananya. Gitu. Oke, thank you Mas Reza dan Kak Eva. Memang mungkin teman-teman di sini pernah dengar gak sih ada idioms yang bilang dua hal yang tidak bisa kita elakkan gitu. Two things inevitable itu adalah ada dua hal. Kira-kira ada yang bisa nebak itu apa? Dua hal yang kita nggak bisa hindarin. Pajak sama kematian. Betul banget teman-teman. Jadi memang ya pajak ini bukan hanya kita sebagai pekerja yang di bidang pajak, tapi juga banyak banget yang kena impact-nya gitu. Jadi sebagai tadi pelaku usaha, kita juga sebagai tax consultant, mahasiswa semuanya gitu kan. Dan apalagi pajak ini suatu hal yang mudah banget berubah sesuai kebijakan dari pemangku kebijakannya masing-masing. Dan juga kalau misalnya udah ada isu tadi ya, kalau misalnya kenaikan 12%, domino efeknya tuh juga salah satunya barang-barang langsung naik ya kan. Oke deh, mungkin di sini ada yang mau bertanya, boleh langsung tunjuk tangan aja. Aku kasih kesempatan. Boleh? Oke, panitia mungkin boleh dibantu di depan. Ada Buku tuh, 3 yang mau bertanya nih. Dapat buku. Ada 4. Oke, kita keep dulu ya, satu-satu dulu. Yang penting nanya Boleh aja, berdiri ini mah dan dapat jangan lupa buku. kenalin Buku nama mahal dan anjir. asal sekolah ya berarti. Kan ada yang dari TCUI yang SMA. Dapat buku anjir, mahal bukunya. Apaan? Kalau nanya dapat buku. Oke, boleh. Pasti yang nanya juga yang penting nanya. Luar biasa ya Saya nggak antusiasmenya. Sabar ya, semuanya akan dapat gilirannya masing-masing. Jangan lupa nama dan asal sekolah. Oke siap, terima kasih kepada Kakak MC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gania Komala dari SMKN 1 Bojonggede. Nah sebelumnya saya ingin bertanya kepada para pemateri. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Kebijakan kenaikan PPN jadi 12% dianggap bisa menambah penerimaan negara. Nah, tapi di sisi lain bisa menekan juga daya beli masyarakat. Nah, menurut Bapak atau Ibu, apakah kebijakan seperti itu ini justru berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi? Dan bagaimana seharusnya pemerintah menyeimbangkan kedua hal itu? Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Gadia. Mau di-keep dulu atau mau langsung dijawab nih? Atau kita tampung 2 pertanyaan dulu ya, satu orang lagi. Bapak satu orang lagi jawabin. Ya, boleh. Kok itu yang pematerinya yang ceweknya kok kayak kental ya mukanya. Perkenalkan, nama saya Natasha Berina Kayak nggak asing aja. dari SMKN 1 Bojonggede. Pertanyaan saya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% itu kan bisa membuat harga barang naik. Nah, yang mungkin terasa cukup berat bagi masyarakat kecil. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana Pasti cara pertanyaannya yang nanya juga pemerintah GPT agar nih, kontol. memastikan agar kebijakan ini tidak Maaf, terlalu kerekam. membebani masyarakat kecil, Maaf dan ya. apakah ada langkah khusus yang dilakukan untuk melindungi GPT. daya beli mereka? Iya, Terima kasih. memang pasti. Oke, terima kasih Mau banyak buku Natasha aja, mau atas buku. pertanyaannya. Menarik banget ya. Memang kalau kita bilang pajak itu nggak jauh-jauh dari masyarakat gitu kan, yang mana yang mengeluarkan juga nih. Mungkin Pak Adit boleh dibantu untuk gimana caranya melindungi daya saing atau mungkin mengedukasi nih masyarakat bahwa nggak apa-apa gitu pajak naik 1%. Agak ragu jawabnya. Oke, silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. PPN itu dari dulu itu problemnya adalah how to balance between the economic growth and the tax revenue. Jadi memang ya buktinya paling gampang itu tarif PPN itu di negara-negara itu jarang yang sama. Memang secara rata-rata memang kira-kira ya 10-12% sih memang. Makanya dari itu pemerintah juga menerapkan sekitar itu. Ada juga yang memang untuk balancing itu 8%. Itu tadi yang memang sangkanya sampai ada Pak Purbaya itu mengatakan ini ada mungkin rencana menurunkan PPN atau apa. Nah, sebenarnya
PPN itu memang kelihatannya 1% kenaikannya, tapi tadi mungkin yang dibilang Bapak itu ternyata sebenarnya 10% PPN kita naiknya, karena dari 10% jadi dari kemarin 10% jadi 11% naik 1%. Membalance ini sebenarnya juga memang sih ya, mungkin problemnya di negara kita adalah karena rakyat kadang-kadang merasa itu kenaikan ini bagi mereka lebih ke beban daripada nanti manfaat. Karena memang di pemanfaatannya yang ya mungkin adik-adik sekalian udah bosen kali ya baca berita tentang gimana mohon maaf mungkin dari anggaran, dari penganggarannya sudah aneh. Misalkan ada kemarin ada kota ya, saya nggak tahu kota mana nih kayaknya, yang menganggarkan biaya untuk makan dan pertemuan itu 60 miliar, tapi biaya infrastruktur 600 juta. Mungkin kenal kotanya sih biasanya itu. Nah cuma mungkin itulah. Jadi sebenarnya selain untuk melindungi daya beli masyarakat, itu pemerintah juga memang harus memperbaiki bagaimana pemanfaatannya sehingga masyarakat bukan menjadi terbebani rasanya, tapi lebih ke ikhlas untuk membayar pajak. Kalau mungkin lah katakan orang yang paling sering bilang kan, kalau di Finlandia bayar pajak mahal sekali, 50-60% sekian persen. Tapi kok mereka negara paling bahagia gitu kan, aneh gitu kan, bayar pajak mahal tapi bahagia. Karena ternyata memang katanya gitu, saya juga belum pernah ke Finlandia sih membuktikan benar apa enggaknya. Itu ya kayak sekolah, kemudian kesehatan, segala macam itu sudah ditanggung oleh negara. Nah, artinya bagaimana cara melindunginya? Artinya harus ada timbal balik juga. Meskipun pajak definisinya adalah pungutan negara yang wajib, tapi tidak mendapatkan imbal kontribusi atau imbal balik secara langsung. Nah, masalahnya itu. Tapi ya jangan bersembunyi di kata-kata itu. Makanya dari itu mungkin untuk melindungi daya beli masyarakat segala macam itu mungkin bisa naik, tapi juga ditingkatkan timbal baliknya pada masyarakat. Kalau dikatakan bagaimana melindunginya secara langsung, menurut saya pasti tidak ada yang mau lah pajak naik gitu. Saya sendiri gitu nggak mau gitu. Nah mungkin juga selain itu yang ditarget itu sebenarnya kaum menengah. Kaum menengah itu kaumnya gampang banget keluarin duit. Artinya apa? Mungkin dengan misalkan menurunkan 1%, jangan-jangan konsumsi masyarakat menengah itu naiknya bisa 1,5 kali lipatnya. Artinya kenaikannya, penurunannya tadi yang 70 triliun tiap 1%, jangan-jangan nanti bisa konsumsinya naik sehingga penerimaan PPN-nya malah naik 100 triliun. Itu yang mungkin perlu dari pemerintah disimulasikan atau direncanakan ke depannya. Sehingga menurut saya Indonesia itu ekonominya bukan ekonomi kertas, bukan seperti Amerika. Ketika saham ambrol, seluruh negara ambrol, kita saham ambrol gak ada yang pusing gitu. Tetap aja makan anak UI pada ke kafe gitu, tetap oke aja, nggak ada masalah. Karena apa? Saham di Indonesia itu pasarnya masih sangat jauh dari mature, artinya edukasi juga berkecimpungnya orang masih sangat sedikit di saham, sehingga ekonomi di Indonesia itu adalah paling besar menurut saya berdasarkan konsumsi. Jadi kalau konsumsi naik, kemungkinan besar pajak akan naik, di mana efeknya misalkan ada penurunan tarif 1%, jangan-jangan efeknya malah PPN bisa penerimaan naik 100 triliun, bukan malah turun 70 triliun. Mungkin Bapak? Sebenarnya gini, saya disclaimer dulu, saya bukan ekonom ya. Jadi kalau nanti dibilang wah ini nggak sesuai dengan teori ekonomi ya, karena saya bukan ekonom. Tapi karena saya pernah di dalam dan kemudian sekarang di luar, jadi yang saya setuju banget sama pernyataan bahwa ini kan masalah taking give aja. Kita mau dipajakin 50% pun kalau semua kemudian kita nggak perlu mikir apa lagi, mungkin bisa enak juga. Tapi yang pertama gini, kebijakan itu harus komprehensif. Ini jadi masalah. Lama sekali, sejak lama sekali kita tuh parsial. Kementerian ini punya jalan sendiri, kementerian ini jalan sendiri, pokoknya yang penting dapat anggaran mereka jalan masing-masing. Jadi nggak jadi satu. Contoh yang paling sederhana, industri otomotif di Indonesia itu teman-teman tahu nggak impactnya itu seberapa besar? Luar biasa besarnya. Ratusan ribu orang bergantung pada industri otomotif di Indonesia. Ya, jadi ya, pegawainya banyak, manufakturnya banyak sekali, ekosistem industrinya itu luar biasa besar. Nah, tapi kemudian siapa yang dapat insentif otomotif di Indonesia?
siapa dapat insentif otomotif di Indonesia? Yang boleh masuk lewat ganjil genap, yang PPN-nya cuma 1%, mobil listrik. Pertanyaannya, udah ada belum pabrik mobil listrik di Indonesia? Nah itu. Jadi itu padahal kebijakan siapa? Itu tidak melulu kebijakannya Direktur Jenderal Pajak, bukan kebijakannya Badan Kebijakan Fiskal. Tapi ketika misalnya insentif itu diguyurkan ke dunia otomotif, yang mana berarti kan mengurangi pajak tuh, jadinya tax expenditure. Tapi kemudian dampaknya ke siapa tuh? Saya sih belum beli mobil listrik. Mungkin rakyat menengah dan kecil ke bawah belum, saya nggak tahu udah beli atau belum gitu. Tapi yang udah pasti merasakan dampaknya, kita nggak tahu. Dampaknya pada lingkungan udah digaji belum? Nah itu. Jadi kebijakan itu nggak bisa parsial. Kalau kita ngomongin penerimaan naik apa turun, nggak cuma berhenti di situ. Naik boleh, tapi keluarnya lewat apa? Kalau buat bayar rodot-rodot di jalanan, ya pasti jadinya nggak akan berdampak. Tapi kalau dipakai untuk kemudian menggerakkan perekonomian, kasih subsidi, kemudian menggerakkan UMKM, jadi itu barang kalau kata Pak Bahlil kan gitu ya. Tapi kalau kemudian jadi buat misalnya bayar gaji anggota kabinet, ya jadi agak berat kan gitu. Nah itu yang perlu kita hati-hati sekali. Jadi bikin kebijakan itu, satu harus research based, dua komprehensif. Nah kapan kita bisa sampai ke sana? Ya kalau kita sama-sama mengendurkan ego parsial kita, kemudian satu sama yuk sekarang kita harus ngapain bareng-bareng. Nah mudah-mudahan Pak Presiden akan segera mendorong ke arah sana. Oke, terima kasih banyak. Boleh Mas. Jadi gini, ini kan tadi ada dua pertanyaan yang cukup identik ya Dira. Dan itu sama-sama mengeluhkan terkait dengan kenaikan dan dampaknya, kemudian terkait dengan impact-nya dan quote-unquote tadi membawa rakyat kecil. Yang harus kalau kita ingat bahwa pajak itu adalah kebijakan fiskal. Tadi sempat disinggung juga oleh Rasmus sebelumnya bahwa kebijakan itu harus komprehensif. Kita kan kenal kebijakan itu ada dua. Dari SMA kita udah belajar ada dua, namanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang namanya kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi dengan cara mengatur pemasukan atau pengeluaran, which means yang diatur adalah APBN-nya atau belanjanya. Oke, pemasukan dari mana? Pengeluaran untuk apa? Oke, kalau kita ngomongin tentang kenaikan BPN, kalau tujuannya adalah untuk menaikkan penerimaan, berarti kan nanti akan ada pengeluaran ya. Yang mau saya highlight adalah gini, kita sebagai rakyat, oke, kita ada concern dengan kenaikan tarif, tapi kita juga harus tetap tenang. Kenapa? Karena kalau kita hanya highlight kenaikan gitu, jangan lupa bahwa negara kita juga punya pengeluaran. Saya nggak mau menunjukkan tentang sikap politik saya, bahwa salah satu yang baru adalah MBG gitu. Oke, mungkin kita PPN dinaikin, MBG dibalik dengan politiknya setuju atau tidak setuju, dia juga bisa menggerakkan perekonomian. Itu artinya ada banyak sekali peluang yang bisa dibawa oleh pemerintah melalui kebijakan fiskalnya. Jadi tidak hanya penerimaannya saja, di pengeluaran ada banyak sekali budget yang dipakai untuk menggerakkan perekonomian. Jadi rakyat kecil, UMKM itu juga perlu khawatir. Kenapa? Karena juga ada sebagian budget dari anggaran kita yang dipakai untuk mendanai bisnis. Supaya apa? Kita nggak mau ekonomi kita berhenti. Di sisi lain, kita juga punya kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu artinya adalah kebijakan ekonomi dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Misalnya, kalau kita mau, kan kita selalu ngomong inflasi ya. Kalau kita inflasi dan uang itu katanya baik di masyarakat, berarti masyarakat itu akan belanja, sehingga apa, tingkat suku bunga tabungan atau simpanan akan dinaikkan sehingga orang-orang nabung. Dengan adanya kebijakan moneter juga bisa kok mempengaruhi itu dengan apa? Misalnya, tingkat suku bunga pinjaman ke bank diturunkan sehingga apa? Orang pinjam ke bank itu jadi banyak yang pinjam, sehingga apa? Untuk pendanaan usaha dan lain-lain itu juga bisa kok kepake. Sehingga apa? Roda tetap berputar. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu khawatir dengan adanya PPN. Oke, spending kita akan jadi naik, iya. Tapi ada kok cara lain yang diterapkan oleh pemerintah juga, bahwa itu akan baik-baik aja. Tapi memang akan ada distorsi, pasti akan ada distorsi. Distorsi itu nggak bisa dipisahkan juga sih yang namanya eksternalitas atau dampak gitu sih. Jadi dosen kita nih ntar. Oke, terima kasih dosen banyak. Semester 3. Mungkin ya memang pajak ini terkadang impactnya tuh tidak bisa kita rasakan langsung gitu ya. Cuman mungkin bagi aku sendiri yang pernah merasakan, karena aku pernah kuliah di Inggris dengan menggunakan uang pajak juga, jadi kan mungkin lebih nggak apa-apa deh aku bayar pajak gitu kan. Tapi mungkin bagi teman-teman semua kekhawatirannya tuh sangat-sangat bisa diterima ya.
bahwa nanti mungkin kalau misalnya bayar pajak terlalu banyak gitu kita pasti nggak mau belanja gitu, dan itu sangat-sangat acceptable bagi teman-teman semua. Dan mungkin banyak banget berseliweran gitu influencer tuh pernah bilang gini nih, kakak-kakak dan bapak-bapak semua, Indonesia itu ekonominya baik-baik aja, coba lihat di Margo itu banyak kok orang-orang yang belanja gitu kan. Atau mungkin di tempat handphone masih banyak kok yang beli handphone gitu kan, iPhone 17 terbaru sold out gitu kan istilahnya. Cuman kan namun kita dalam melihat ekonomi itu kan nggak bisa langsung seperti itu ya, pasti banyak banget yang harus diperhitungkan dan bukan dari seberapa banyak sih orang yang ke Margo misalnya gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, aku akan berikan kesempatan. Oh boleh, 2 orang di depan ya, tadi belum dapat. Terus silahkan tolong dikasih mic-nya. Oke, boleh silahkan. Iya boleh. Terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada narasumber di depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Kaniana Validna dari SMK Negeri 1 Bojonggede. Izin bertanya kepada narasumber di depan, menurut Bapak atau Ibu sekalian, bagaimana pandangan terhadap dampak kenaikan PPN 12% terhadap inflasi dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah? Apakah kebijakan ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi atau justru menjadi langkah strategi untuk memperkuat penerimaan negara dalam jangka panjang? Terima kasih. Oke, terima kasih Talita. Kita simpan dulu pertanyaannya. Mungkin satu lagi temannya boleh? Yang ini dulu aja. Oke, sabar ya. Satu. Kebelet buku. Dapat nggak Kaira? Anjing dapat. Akhirnya dapat dia. Hah? Tanya GPT nih lah, tai. Saya terima kasih atas. Mana ada sih yang nggak pakai GPT? Perkenalkan, nama saya Arifah Khairani. Pertanyaan saya singkat saja di sini tentang konsultan pajak. Kira-kira seperti apa peran konsultan pajak ke depan dalam membantu pemerintah mengefisiensikan sistem pemungutan PPN, tapi tanpa menurunkan produktivitas ekonomi itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Eva. Mungkin 2 pertanyaan dulu, nanti kita akan jawab. Nanti kalau Kok bagusan yang SMK? Waktunya boleh ada buka lagi. Mungkin boleh Kak Eva dibantu dijawab. Promnya kurang, kurang promnya. Terlalu ini itu kelas mudah dimengerti. Jadi pertanyaannya adalah untuk PPN kalau turun gitu ya. Kalau misalnya PPN tetap naik, nih bagaimana cara supaya melindungi masyarakat menengah sampai bawah gitu? Apakah bakal malah jadi ada kesenjangan ekonomi kah atau seperti apa? Sebetulnya tadi juga sudah, kalau untuk pertanyaan itu tadi aku mau izin saya jawab ya Pak ya, Pak Bobi sama Pak Adit dan juga Mas Reza. Tadi juga udah banyak banget sebenarnya udah dikatakan sama narasumber kita yang hebat-hebat di samping-samping saya ini. Intinya sebetulnya peraturan ini kan juga harus dibuat sedemikian rupa supaya lebih komprehensif gitu kan ya. Tapi memang benar kalau misalnya kita ngomongin tentang perpajakan, tentang PPN gitu ya, yang namanya peraturan ini kan harus rata ya, maksudnya dari yang golongan yang mungkin menengah ke atas, menengah ke bawah pun juga harus bisa gitu kan ya semuanya. Nah problemnya sekarang itu yang banyak sekali kita alami itu adalah untuk kaum yang menengah ke bawah itu literasi yang soal perpajakan yang mungkin ada belum merata gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang misalnya nih PPN yang mungkin naik atau mungkin bisa dibilang beberapa kebijakan yang juga mungkin baru di tahun ini, bisa dibilang itu akan tetap baik-baik aja asalkan ada literasi untuk perpajakannya juga. Karena kan misalnya nih kita ambil contoh ada pajak e-commerce yang baru-baru ini juga rilis gitu kan ya, itu kan baru banget dan itu berlaku untuk toko oren, toko hijau dan juga yang lainnya gitu kan. Tapi banyak sekali yang dikatakan oleh menengah ke bawah ini literasinya nih, misalnya nih kalau kita ngomongin tentang pajak e-commerce, terus nanti ujung-ujungnya misal nih kita kan udah ditarik nih, kemudian nanti pada ujung-ujungnya misalnya ada kelebihan pajak gitu. Nah untuk kelebihan pajaknya ini apakah maksudnya dari kaum-kaum misalnya kayak pedagang-pedagang yang online ini juga sudah tahu gimana caranya, terus mudah atau enggak, atau akhirnya malah nggak bisa kembali gitu pajaknya. Jadi yang menurut saya penting untuk dilakukan itu adalah untuk meratakan literasi untuk
sistem administrasi perpajakannya terlebih dahulu. Gitu sih. Jadi kalau mungkin mau ditambahkan oleh bapak-bapak dan juga mas, kalian silahkan. Cukup ya. Oke deh, tadi kita akan jawab pertanyaan yang kedua ya, yaitu tentang bagaimana cara efisiensi untuk proses sistem administrasi perpajakan. Mungkin di sini ada yang mau menjawab, Mas Reza boleh? Gimana nih Mas Reza sebagai akademisi gitu kan untuk? Tadi kan pertanyaan tentang konsultan ya. Betul. Ini perspektif konsultan. Boleh. Gimana pun namanya konsultan, baik saya, Mbak Eva, kemudian ada Pak Adit dan juga Mas Bobi. Kita konsultan, tugas kita cuma satu, Tugas BIP lu nih. antara diskusi Tugas dengan wajib BIP. pajak. Itu tugas kami. Belum. Kami selalu akan membantu kita akan selalu berperan Minggu kan? sebagai Iya. pihak Santuy. penengah yang which means kita Ya, membantu GPT. wajib pajak untuk bagaimana mereka memberi hak dan kewajiban perpajakannya, dan kita juga membantu pemerintah dalam rangka mendistribusikan keilmuan, kemudian informasi dan juga knowledge tentang perpajakan dalam implementasinya di lapangan gitu. Karena kan memang asosiasi perpajakan itu kan juga salah satu agentnya adalah konsultan gitu. Yang namanya pihak perantara seperti ini, kalau kita ngomongin tentang administrasi perpajakannya, pasti itu akan berpengaruh dengan collecting information. Sekarang salah satu hal yang sangat penting di dalam proses perbaikan adalah bagaimana mengumpulkan informasi sebaik-baiknya. Konsultan pajak itu juga selalu diikutsertakan dalam secara aktif dalam proses perbaikan administrasi perpajakan maupun kebijakan perpajakan gitu. Dan juga kalau kita ngomongin tentang kebijakan, pasti kan ada satu step yang namanya public hearing ya, atau kita dikasih isu sama pemerintah, oke akan ada ini gitu. Dan di situ peran konsultan pajak menjadi cukup signifikan karena kita adalah pihak yang dapat mengetahui dua sisi, which means dari sisi fiskusnya dan juga dari sisi wajib pajaknya dalam proses pengelolaan hak dan kewajibannya. Itu jadi kita sebagai katalisator. Oke, thank you Mas Reza. Mungkin juga sebagai konsultan pajak kita menjadi wadah klien-klien kita untuk komplain kali ya, dan semoga kita bisa menjembatani nih komplain-komplain dari klien-klien kita tuh seperti apa. Oke, menarik banget ya dengan membahas PPN 12% ini dan banyak banget antusiasmenya. Lalu di sini kita bisa melihat nih banyak banget sisi-sisi dan perspektif dari masyarakat, dari pembuat kebijakan dan dari konsultan pajak. Dan memang di satu sisi pemerintah berupaya memperkuat penerimaan negara, dan di sisi lainnya juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang kebijakan pajak di tingkat nasional, sekarang kita akan geser sedikit di ranah global, yang mana dunia perpajakan internasional saat ini juga sedang mengalami perubahan besar melalui kebijakan OECD Pilar 2 atau yang lebih dikenal dengan Global Minimum Tax, yang mana kebijakan ini muncul sebagai upaya untuk mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan memastikan setiap perusahaan membayar pajak secara adil dimanapun mereka beroperasi. Namun di sisi lain ada juga kekhawatiran bahwa penerapan Global Minimum Tax ini justru dapat mempengaruhi daya tarik investasi di negara berkembang seperti Indonesia ya, yang masih sangat bergantung dengan investor asing sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Dan untuk membuka diskusi mungkin langsung lempar ke Mas Reza ya, boleh terlebih dahulu untuk bisa nih menjelaskan tentang mungkin bagi yang belum familiar apa sih Global Minimum Tax dan bagaimana pandangan Mas Reza terkait dukungan Indonesia terhadap kebijakan OECD Pilar 2 ini. Boleh, silakan Mas Reza. Oke, terima kasih Dira. Cukup interesting teman-teman, mungkin dari tadi agak kaget ada teman-teman SMK juga biasanya masih di high school level, dan topik kali ini cukup agak advance gitu, jadi agak cukup memerlukan atensi yang lebih nih kalau mau ngikutin gitu. Tapi secara sederhana seperti ini, ada namanya istilah BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting. Jadi gini teman-teman, nggak ada kan orang yang mau bayar pajak, termasuk saya pun nggak mau bayar pajak gitu loh. Kalau teman-teman pernah baca berita gitu kan, Google, Apple, Facebook dan lain-lain, Amazon itu pernah nggak bayar pajak sama sekali teman-teman di seluruh dunia. Dengan cara apa? Jadi mereka membuat yang namanya skema. Tadi Eva sempat menyinggung yang mengenai ada namanya tax evasion dan tax avoidance. Dua-duanya adalah cara untuk menghindari pajak. Tapi yang avoidance adalah cara yang legal untuk menghindari pajak. Jadi cara yang paling sederhana adalah dengan cara mengalihkan laba. Misalnya contohnya kayak gini, Indonesia tarif pajaknya adalah 22%. Singapura tetangga kita tarif pajaknya adalah 17%. Jadi kalau kayak gitu lebih murah bayar pajak di mana?
di Singapura. Jadi itu artinya perusahaan yang multinasional yang punya anak usaha ataupun cabang di negara-negara dengan tarif pajak yang rendah, mereka akan berusaha untuk memindahkan labanya ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Apakah itu legal? Itu legal, tapi kemudian kembali ada namanya BEPS Action Plan, atau dunia itu tidak menghendaki adanya upaya seperti ini. Kenapa? Itu kan nggak adil ya. Kalau ada perusahaan yang punya laba, tapi mereka kena pajak, dan ada yang punya laba dan bahkan kaya banget, tapi mereka nggak bayar pajak, atau bayar pajak sendirian lebih rendah dibanding lainnya. Itu kan akan menyebabkan kecemburuan atau ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Kalau kita ngomongin pajak, itu nggak selalu tentang level domestik atau nasional, teman-teman. Tapi ada juga yang kita harus bicara tentang tingkatan internasionalnya. Salah satu cara nih untuk membuat orang itu tidak bisa lari dari pajak adalah dengan adanya BEPS Action Plan, terutama yang ada namanya OECD Pilar 2. Pilar 2 itu disebut dengan Global Minimum Tax. Saya ulangi, Pilar 2 itu dikenal dengan Global Minimum Tax. Jadi ada pajak minimal yang harus dibayar, yaitu sebesar 15%. Itu artinya kalau seandainya di Indonesia dia 22%, di Singapura di 17%, kemudian dia bikin China, dan kebetulan di China misalnya lagi mendukung industri mobil listrik misalnya, kemudian ya udah di sana ada insentif misalnya jadi tax holiday atau dibuat nggak ada pajak sama sekali. Berarti kan di China nggak ada pajak sama sekali kan? Tapi kan itu bisa dimanfaatkan untuk ya udah kita buang income kita ke China semuanya supaya apa? Nggak ada pajak yang dibayar. Tapi dengan adanya OECD Pilar 2 ini nggak bisa. Kenapa? Karena akan ada upaya kalian itu nggak boleh bayar pajak sedikit. Minimal pajak yang harus kalian bayar untuk multinational company itu adalah 15%. Jadi kalau seandainya ada negara yang punya effective tax rate itu beda dengan tax rate. Effective tax rate itu adalah perbandingan antara pajaknya mereka sama laba komersialnya. Kan kalau kita kan kalau hitung pajak beda badan pakainya laba per fiskal kan, tapi dalam menghitung ini kita pakainya laba per komersialnya. Kalau seandainya itu di bawah 15%, maka mereka harus membayar total tax atau harus dimentokin ke 15%. Jadi mungkin itu adalah prinsipal yang teman-teman harus bisa pahami, bahwa isu kita yang kita diskusi kali ini adalah perusahaan nggak boleh bayar rendah-rendah banget, tapi seluruh dunia sepakat bahwa okay, once you have multinational enterprise, so kalian harus bayar pajak minimal 15%. Mungkin nanti ada Mas Bobi, ada Pak Adit, ada Mbak Eva juga yang bisa menjelaskan atau diskusi lebih lanjut tentang metode. Ada banyak, ada MQDT, Qualified Domestic Minimum Top Up Tax, yaitu kemudian ada IIR. So it is very hard for me to untuk menyebutkan singkatannya. Kemudian ada IIR, kemudian ada underpayment tax rules. Itu juga nanti bisa dijelaskan, diskusikan gitu. Tapi intinya nggak boleh ada yang nggak bayar pajak, dan nggak boleh bayar pajak sedikit, karena semua sedunia sepakat bahwa, bukan sedunia sih, yang sepakat untuk menerapkan Pilar 2 sepakat untuk multinational enterprise harus bayar pajak 15%. Tapi itu juga nanti akan ada challenge tersendiri bagi negara tertentu. Oke, thank you Mas Reza. Mungkin sejauh ini aku bisa memberikan apa ya? Mungkin perspektif dari aku, berarti spiritnya udah benar ya. Jadi kita memajaki memang perusahaan-perusahaan multinasional dengan laba tertentu, ada thresholdnya juga. Nah, cuman aku penasaran nih. Mungkin Pak Bobi bisa membantu jawab. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri apa sih Pak impact-nya bagi kami gitu Pak? Boleh mungkin langsung dijawab. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin global minimum tax itu saya sebenarnya pengen agak mundur lagi ke belakang, biar apalagi ini ada mahasiswa, ada teman-teman dari Bojongti. Saya pengen kita semua pulang dengan sesuatu, dengan perspektif yang baru. Kok ketawa? Jadi saya pengen cerita sedikit, mundur sedikit ya Mas, boleh? Kok ketawa? Kok ngetawain Bojonggede? Premisnya betul sekali. Kita semua punya isu dengan digital companies, mereka bisa dapat penghasilan. Berarti rumah lu masuknya daerah Tangerang? Gitu ya. Di mana? Yang rumah ada dua.
satu di Tangerang. Yang di Bogor sekarang. Yang di Bogor, yang di Pengasinan, masuknya ke Depok. Bukan Bogor. Bukan. Itu di Sawangan dong. Iya, Pengasinan deket Sawangan. Maka kalau nggak bisa dipajaki dengan menggunakan sistem yang klasik, kenapa klasik? Karena kalau ini seperti udah jago semua, kelas PPA badan harus udah lulus semua gitu ya. Kalau nggak ada kehadiran belum dapat physical presence, maka kamu nggak akan bisa dipajaki. Ya kalau Google, Instagram nggak perlu kehadiran juga bisa hadir. Gitu. Maka sederhananya kita akan buat pajak baru. Kalau dia sampai dengan minimal penghasilan tertentu, maka kita akan pajakin, gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian pemajakan baru ini, pemajakan digital ini dapat diterima secara politik di seluruh dunia? Lagi-lagi ngomongin politik kan benar jadinya gini. Jadi kalau teman-teman baca lagi ke belakang, boleh mampu di riset ke belakang, diskusi soal pilar 1 ini mentok dan berhenti. Baru bisa mulai lagi setelah ada satu negara yang mendorong, oke, yuk kita jalan. Balik ke Oktober 2021. Nah teman-teman baca sedikit. Ada satu negara yang kemudian yuk kita jalan. Begitu dia dorong, langsung jalan. Ternyata pilar 2 ini adalah bargaining chip dari pilar 1. Kenapa? Karena pilar 1 pasti akan menggerus laba dan profit dari perusahaan-perusahaan digital. Perusahaan digital itu ada di mana sih? Saya nggak menyebut negaranya, tapi ada banyak sekali negara-negara maju. Nah, negara-negara maju ini, terutama satu negara ini, pasti terganggu dong. Oke. Kalau gue diambil pajaknya, gue dapat apa? Itu pertanyaannya. Nah, negara-negara ini juga punya masalah sama kayak kita. Udah mau diambil pajaknya, satu lagi nih, perusahaan-perusahaan gede di negara saya ini pada kabur nih ke Cayman Island, ke British Virgin Island, dan lain-lain. Lalu gitu gini, gue setuju pilar 1, tapi semua negara di semua wilayah harus mau kasih pajak minimum supaya fair. Jadi pajak gue berkurang, tapi semua nggak ada yang lari-larian lagi, semua kan bayar pajak di sini. Kenapa? Karena nggak ada gunanya lagi lari-lari kemana-mana, karena semua akan bayar pajak dimanapun sama minimal 15%. Itu premis pertama. Ide dasarnya betul, mulia sekali seperti itu. The devil is in the detail. Ya. Bagaimana sistemnya? Sistemnya adalah tadi pakai 3 layer itu ya, IDMPT, kemudian IRR dan UTTR. Gimana caranya? Sederhananya, kalau misalnya ada perusahaan multinasional company di Indonesia yang kemudian dipajaki secara efektif di bawah 15%, maka dia harus bayar wafat tax. Siapa yang bayar? Kalau Indonesia nggak ikutan, maka yang bayar berarti nggak ada IDMPT, maka yang bayar ada di parent company. Itu namanya IIR, income flow. Kalau parent company-nya jurisdiksinya nggak mengenakan pilar 2, maka yang akan bayar adalah sister company-nya di seluruh dunia. Jadi, kalau kata Menteri Keuangannya Argentina, ini seperti disuruh memilih antara yang the bad or even worse. Kalau kata Pak Yon Asal, salah satu staf ahlinya Menteri Keuangan saat itu di Bali bulan Desember 2024, ya tidak ada pilihan lain buat Indonesia selain itu. Jadi ide dasarnya bagus, tapi ikut sih terpaksa sebenarnya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ya pada kenyataannya begitu. Nah sekarang tugas kita semua nih, dan tugasnya para konsultan gitu ya, untuk belajar 206 halaman itu 74 pasal plus bukan cuma itu masalahnya. Jangan lupa jangan berhenti bacanya. Lihat pasal 73. Pasal 73 bilang bahwa dalam menerapkan global minimum tax ini hak sama dengan dan harus mereferensikan pada dokumen-dokumennya OECD. Itu ada hampir 17 dokumen, ada kita hitung sekitar 79 ribu orang. Nah itu juga teman-teman nanti termasuk yang dari Bojonegoro juga untuk lihat, kemudian cek seperti apa nih harus kita hadapi di masa depan. Nah tapi yang paling menarik adalah selain ide dasar itu yang kompleks itu, ya kami konsultan ya, orang pada bilang tapi kan kalau repot konsultan senang dong ya. Tapi kalau terlalu repot jadi luar biasa rumit, itu udah sulit. Saya boleh bilang, maksudnya saya mendalami transfer pricing dan international tax. Bacaan OECD sudah biasa. Tapi begitu masuk pilar 2, itu whole different animal. Ini benar-benar luar biasa kompleks. Dan yang paling menarik adalah saya belum lihat gitu ya, hasil survei atau penelitian yang dilakukan bahwa segala kerumitan ini itu berapa dampak penerimaan ekonomi. Bisa berbulan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bobi ya. Di sini ada yang mau bertanya, tadi ada boleh dibantu ya, ada dua dulu ya, yang satu dan dua yang depan.
Ya, dan ini ada di depan ya. Mungkin nanti yang di belakang bisa dibantu ya teman-teman panitia. Soalnya dari sini nggak begitu kelihatan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Bapak Ibu pemateri pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mumtaz Rinjani. Saya siswa akuntansi dari SMK Negeri 1 Bojonggede. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana pandangan Bapak atau Ibu tentang dampak global minimum tax terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia? Apakah kebijakan global ini justru memberi keuntungan bagi penerimaan pajak kita atau malah bisa membuat Indonesia kehilangan daya tarik sebagai tempat investasi? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Satu pertanyaan dulu, habis itu kita akan lanjut. Apa? Boleh? Untuk yang Kurang kelihatan soalnya kalau di sini. Untuk yang di belakang boleh ada yang mau tanya, boleh angkat tangan yang di belakang. Yang di belakang mau pulang bukan mau nanya. Bernard, tanya Bernard. Kan prom lu gacor banget, Nat. Ini bertanya Bapak Ibu. Jadi kenaikan tarif pajak 12% mempunyai tujuan untuk pendapatan negara. Tapi bagaimana peran pemerintah dapat memastikan kebijakan ini kepada kesenjangan ekonomi pada masyarakat menengah? Kok masih bahas PPN? Kok pertanyaannya sama Ya, kayak yang tadi? Saya Sandy Sari dari SMKN 1 Bojonggede. Terima kasih. Lah pertanyaannya kok sama sama yang itu? Yang menengah ke bawah sama aja. Karena semuanya yang untuk Iya. antusiasmenya gitu ya. Boleh satu lagi minta tolong ya, boleh langsung berdiri dulu ya, yang ini dulu ya. Boleh berdiri. Perkenalkan, saya Mas Mohamed Ardi. Pertanyaan saya itu sebenarnya saya penasaran aja tentang sejak kapan sih Indonesia itu didominasi pendapatan penerimaan negaranya oleh pajak? Sejak kapan? Apakah sejak Gak bisa masa Google aja, Mas. di era Orba atau Gak bisa Google aja, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin siapa mau menjawab dulu? Boleh. Mungkin saya jawab yang global minimum tax dulu ya. Jadi dampaknya Nggak bisa terhadap Google negara aja, Indonesia Mas. apa? Itu, Mas. Dan negara berkembang gimana ya? Itu dia masalahnya, gitu ya. Tadi udah dijelasin juga tuh di sesi sebelumnya bahwa kita sangat menggantungkan salah satunya ya, menggantungkan roda perekonomian itu pada investasi asing. Dan itu undeniable. Kita memang butuh investasi asing dan saya juga setuju. Ya, apalagi kalau investasi itu asing itu bawa kehadiran fisik, bikin pabrik itu jadinya di lapangan kerja, multiplier efek itu luar biasa. Dan hampir semua negara maju itu backbone-nya itu pasti industri. Jadi usaha informal bagus luar biasa, tapi ya gimana pun backbone-nya negara maju adalah itu. Makanya kita butuh investasi. Munculnya global minimum tax itu buat jadi sebuah malakama tadinya. Kalau nggak ikut tetap air. Saya akan kasih jelasin matematika yang sederhana gimana. Misalnya Indonesia pakai tax holiday. Ya, jadi ada beberapa investor yang memenuhi persyaratan tertentu, maka dia dikasih tax holiday misal 10 tahun atau 15 tahun, maka dia nggak perlu bayar pajak. Nah kira-kira kalau teman-teman jadi investor, kira-kira kalau tahu bakal nggak dipajak, kira-kira menarik? Menarik, ya, saya juga mau. Nah, menarik dong, gitu ya. Nah sebenarnya kalau sekarang kita agak geser dikit, secara komersial sebenarnya orang kalau mau investasi itu apa sih yang diperhatiin? Apakah cuma insentif perpajakan? Keuangan. Bukan. Kalau kita lihat laporan reportnya Ease of Doing Business, apa aja sih? Kepastian hukum, bebas pungli, kemudahan, dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya, mudah nggak membersihkan pungli? Mudah nggak memberantas korupsi? Mudah nggak menghadirkan kepastian hukum? Susah. Yang paling gampang apa? Kasih insentif pajak. Jadi buat negara berkembang seperti Indonesia, meskipun tahu bahwa insentif pajak itu bukan satu-satunya aspek, tapi insentif pajak itu yang paling mudah dan direct bisa diberikan daripada memberantas korupsi. Unfortunately that's not. Nah, buat kita yang biasa ngasih insentif pajak, sekarang contoh, misalnya multinational companies masuk dapat tax holiday 0%. GMT-nya mulai nih
Begitu JMT masuk, tuh, kok kamu bayarnya 0? Berarti di bawah 15 tuh. Berarti si multinational company yang harusnya bayar 0% ini harus top up ke 15%. Maka insentifnya jadi berkurang efektivitasnya. Jadi yang tadinya dia bayar 0, jadi harus bayar 15%. Maka jadi nggak seksi lagi. Meskipun tetap ada dampaknya, karena tarif pajak kita kan PPWN itu 20%. Udah pulang ya? Kalau kita bandingkan 15 dan 22 masih ada hemat 7%. Itu juga tetap sebenarnya masih oke. Itu cuy yang orang Cuma kalau dibandingin 0 sama 22 ya udah. Gitu. Maka kalau kita lihat begitu masuk global minimum tax tetap harus bayar 15, maka jadi nggak terlalu seksi lagi. Tapi kalau Indonesia nggak ikutan gimana? Kalau Indonesia nggak ikutan, di sini tetap nggak bayar pajak karena dapat tax holiday. Ya. Tapi bayar top up tax-nya di negara parent. Oh, kena juga. Kalau nggak di negara parentnya, di negara sisternya. Kena juga jadi sama aja. Dari tax holiday-nya akhirnya akan tetap terreduksi, akan tetap di net off, akan tetap hilang. Oh iya. Melalui top up tax QDMTP atau dia parent company melalui IR atau di sister company-nya UTP. Makanya buat Indonesia pahit rasanya. Percaya sama saya, pahit rasanya untuk mengambil JMT ini. Kenapa? Karena kita sangat mengandalkan insentif pajak untuk menarik investasi. Nah, jadi dampaknya udah pasti gitu. Kemudian gimana solusinya? Nah, di OECD dalam diskusi inclusive framework, mereka bilang oke deh, gua sih boleh insentif, tapi insentifnya nggak boleh insentif pajak. Jadi tidak boleh direct langsung berhubungan dengan pajak yang dibayar. Jadi apa? Boleh kasih subsidi. Bayarin Boleh pajak. kasih misalnya begitu dapat top up tax, kemudian misalnya nih di daerah industri jalannya dibagusin. Kemudian dikasih misalnya insentif buat pegawainya, boleh. Tapi nggak boleh direct langsung ngurangin pajaknya dia. Karena kalau kayak gitu nggak akan berlaku. Nah isunya kalau ngasih subsidi kan berat. Iya. Kenapa? Karena harus ngasih plus money. Nah itu sulitnya tuh di situ buat negara. Tapi terus gimana ya, kita nggak boleh ini, nggak boleh nyerah gitu ya. Biar bagaimanapun kita udah ngelewatin banyak hal sebagai bangsa kan gitu ya. Sekarang gimana ya? Justru saya kita lagi bersama-sama, kita juga di konsultan, kita akademisi juga berupaya nih untuk ngasih masukan ke pemerintah. Ini kayaknya penggantinya insentif pajak tuh kira-kira seperti ini supaya top up tax tetap ada, tapi kemudian berdampak balik lagi ke industri sehingga mereka tetap mau datang ke Indonesia dan menggunakan. Oke, Pak Bobi, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang 2 dan 3 itu mungkin Pak Adit boleh bantu jawab ya tentang balik lagi ya tadi daya belinya dan sejak kapan sih memang Indonesia itu bergantung nih dengan penerimaan PPN. Mungkin historikal perpajakan itu seperti apa sih Pak gitu, dan apakah ada jatuh bangunnya kah gitu dalam negara ini memajaki gitu atau merumuskan tarifnya itu seperti apa gitu kalau dari beberapa tahun ke belakang. Silakan. Terima kasih. Mungkin untuk terkait tadi yang pertanyaan PPN itu bagaimana, mungkin sudah cukup panjang ya dijelaskan di awal tadi bagaimana cara melindungi masyarakat yang mungkin secara ekonomi adalah menengah ke bawah atau mungkin di bawah garis kemiskinan. Itu memang tadi sudah cukup panjang lebar untuk dijelaskan. Mungkin yang kedua terkait dengan kapan sih kita mulai tergantung dengan pajak. Itu kalau exactnya saya sih harus lihat APBN dari tahun berapa gitu ya, harus track back ke bawah dan mungkin googling akan jauh lebih cepat. Cuma sebenarnya prinsipnya itu kita negara mulai tanda petik keuangan mulai menoleh kepada pajak. Dulu tahun 90 saya itu generasi tua betul, artinya angkatan 80 saya. Jadi lahir 80 tepatnya sih, bukan angkatan 80 maaf. Saya angkatan 98 saya. Jadi angkatan zaman susah dulu. Yang fotokopi aja pakai kertas burung, nggak bisa pakai kertas putih. Jadi dulu nggak pernah ada satupun orang yang bahas pajak, nggak ada yang peduli sama sekali. Zaman saya kuliah itu nggak ada dosen saya ngeluh ini pajak kok mahal banget ya, misalkan atau orang tua saya ini pajak apa. Pajak itu ketika mulai di undang-undang yang perlu direformasi perpajakan di yang kira tahun 2007-2008 yang ketika undang-undang KUP dan undang-undang PPH itu dan undang-undang PPN di tahun 2009 di 42/2009 itu mulai tanda petik diterapkan secara lebih tegas. Jadi mulai disitulah kira-kira reformasi perpajakan Indonesia mulai berubah. Ketika di tahun 95 itu orang tidak peduli, dia tidak terlalu peduli. Tahun 80 juga tidak terlalu peduli karena memang saat itu kita mungkin
ada dua sih sebenarnya. Dari lifting minyak itu masih 1 juta barrel kan, 1 juta barrel. Jadi dan kedua itu kan memang petrodolar ya istilahnya. Nah yang kedua zaman dulu itu masih ada timber dollar. Jadi dari hutan, hasil hutan itu cukup luar biasa hasilnya. Namun lama-kelamaan ya namanya hutan juga habis. Lama-lama lifting sekarang kita 600.000 aja udah ngos-ngosan. Saya kebetulan memang secara keilmuan saya itu lipir gitu ya. Saya orang teknik kimia UGM dulu saya kuliah. Jadi konsultan pajak juga saya memang ternyata saya lihat di pabrik kok kayaknya membosankan gitu. Saya lihat teman-teman di pajak kayaknya menarik nih, tiap hari tidak ada hari yang sama. Jadi saya mungkin ngasih gambaran lah, jadi konsultan pajak itu jangan pernah berharap berangkat pagi ini pulang dengan tenang sore, itu jangan pernah berharap. Selalu ada aja. Jadi tiap hari beda, tapi buat saya itulah menariknya itu. Makanya saya karena dulu pernah kerja di pabrik sebenarnya kok bosen banget, jam 8 berangkat, masuk absen, jam 4 pulang gitu. Nah, emang gitu. Di sini itu sebenarnya untuk apa ya? Perpajakan itu memang sekarang udah, kalau tidak salah sekarang 2.300, jadi 3.000 triliun, 80% tadi itu. Itu memang kira-kira sekitar tahun 2007-2008 di mana perpajakan mulai digencarkan. Juga mungkin dulu untuk perpajakan juga memang ada namanya BPSP. Itu Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan. Jadi sebelum Undang-Undang 14 2002 terkait dengan pengadilan pajak. Jadi ketika pajak mulai juga ditingkatkan, keadilan bagi wajib pajak yang untuk mencari keadilan juga diberikan tempat, yaitu dengan dibentuknya pengadilan pajak. Mas Nandito aku mau izin pajak, pulang. saya lihat mulai ramenya juga memang sekitar Mau pulang. ketika penerapan dulu yang informasi perpajakan Pulang. itu di sekitar tahun 2007-2008. Nah dari situlah kalau menurut saya memang perpajakan Indonesia mulai berubah drastis. Direktorat Jenderal Pajak mulai mengarah kepada perubahan yang transformasi yang menurut saya cukup salut dengan perubahan transformasi dari DJP, dari segi pelayanan, dari segi fair gitu, kemudian dari segi-segi yang lain yang mungkin adalah satu masih dengan 1-2. Tapi kalau dibanding sama berita-berita di luar perpajakan, penyerahan plakat, saya rasa di perpajakan itu ucapan terima kasih, lebih sedikit permasalahannya terkait dengan tindakan-tindakannya. Pemberian pembagian buku, foto bersama penanya yang Ya mungkin boleh tepuk tangan aja nih buat teman-teman semua yang buat para semua. Ya semoga teman-teman ini masih mau ya berkarir di dunia perpajakan gitu. Kalau misalnya dengar dari Pak Adi tadi, kita kalau konsultan pajak kalau ada cobaan dicobain gitu ya Pak ya, supaya hidup lebih fun lagi, tertantang. Oke, mungkin karena 10 menit terakhir aku akan buka 2 atau 3 pertanyaan nanya lagi Mas. Yang di belakang boleh ternyata 10 menit terakhir bantu. termasuk itu Mas. Maaf ya teman-teman semua, kata panitia bukan kata saya, waktunya sudah mau habis nih. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang bertanya, yang ingin bertanya bisa di luar sesi ini ya Bapak dan Ibu semuanya, pasti open banget kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, karena kita sudah berada di akhir sesi, mungkin sebentar langsung saja aku akan closing dari talk show ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Bobi, Pak Adi, Kak Eka, dan Mas Reza. Gue tepuk tangan semua, pengetahuannya juga yang sudah dibagi pada kita semua, dan semoga teman-teman di sini lebih mendapatkan informasi yang lebih inti, yaitu talk show bertemakan Amplifying Tax Policy within the New Government Era, the impact on tax revenues to navigate economic growth, yang akan dipaparkan oleh Pak Bobi Severo SAP SHLM, Pak Aditya Wicaksono STMBA, Kak Eva Marcella SAK Diploma Finance Management CFAD, dan juga Mas Reza Frendi Pradana SIAMA selaku narasumber kita pada talk show hari ini. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator pada hari ini, yaitu Kak Saskia Dira. Baik, Kak Saskia Dira merupakan sosok muda yang inspiratif di bidang transfer pricing